Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan dari waktu ke waktu hidup kita akan terus dibangun, terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan juga yang akan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga kembali mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Markus 5 ayat 35 dan 36. Saudara bisa baca keseluruhan ya kisah ini. Saya ambilkan 2 ayat ini dulu. Ya, mari saya akan bacakan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Jemaat dikasih Tuhan, kisahnya tentu tidak asing. Ya, ada Yairus, seorang kepala rumah ibadat, datang menjumpai Tuhan Yesus. Dan Yairus ini datang karena minta pertolongan Tuhan Yesus. Karena anaknya yang sangat dikasihinya dalam kondisi sakit keras atau sakit parah. Ya, upaya tentu sudah dilakukan. Berbagai macam cara dicoba, tapi tidak sembuh juga. Nah, akhirnya dia mendatangi Tuhan Yesus. Tetapi ya dalam perjalanannya setelah ketemu dengan Tuhan Yesus, Yesus bersedia datang ke rumah Yairus ini. Tetapi di tengah jalan ada banyak peristiwa. Salah satunya yang di samping desak-desakan orang banyak, juga ada kisah yaitu seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ya, 12 tahun sakit pendarahan itu membuat langkah atau perjalanan Yesus dan Yairus dan rombongan itu terhenti. Ya, memang di situ ada mujizat juga ya, yang sakit pendarahan ini perempuan ini bisa menjadi sembuh. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Ya, ketika sudah keadaan mulai mereka mau melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada utusan dari keluarga Yairus datang ke tempat itu dan mengatakan, "Anakmu sudah mati. Ya, buat apa lagi engkau menyusahkan guru? Udah deh, sudah terlambat." Gitulah. Ya, ini satu berita buruk. Berita yang menyedihkan tentunya. Tetapi perhatikan, Yesus mendengar itu dan dia tidak menghiraukan. Dah, biarin aja dia ngomong apa. Tapi dia kuatkan iman Yairus atau kepala rumah ibadat ini. Jadi dikatakan apa? Jangan takut, percaya saja. Nah, Yairus lebih mempercayai Tuhan Yesus. Walaupun sebetulnya kabar yang dibawa itu adalah kenyataan. Ya, kabar dari keluarganya itu memang benar nyata. Anak itu udah mati. Tetapi ketika Tuhan berkata jangan takut, percaya saja, Yairus lebih mempercayai Yesus. Ini yang luar biasa. Ya,
Kalau kita baca kisah selanjutnya, tentunya kita akan mendapati cerita bahwa anak itu yang sudah mati itu pun akhirnya hidup kembali. Jemaat dikasih Tuhan, sering kita menghadapi situasi yang demikian. Keadaan yang terjadi di depan mata kita, mungkin hal yang tidak seperti apa yang dikatakan Tuhan, tidak seperti apa kata firman Tuhan. Nah, kadang-kadang kita mengalami dilema. Aku lebih percaya apa kata firman Tuhan, janji Tuhan, atau mempercayai kenyataan yang terjadi. Nah, kalau kita mempercayai kenyataan yang terjadi, maka ya sudah, selesai. Ya, tetapi ketika kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan kita imani, kita pegang, maka sesungguhnya yang Tuhan katakan, yang Tuhan nyatakan, itu yang terjadi. Jadi mukjizat bisa terjadi karena ada iman. Ya, jadi jangan menyandarkan percayamu berdasarkan apa yang kamu lihat. Bukan berdasarkan kenyataan, bukan berdasar keadaanmu, tetapi berdasarkan apa kata Tuhan. Jangan berdasarkan apa kata dunia, kata orang. Orang mengatakan seperti itu. Misalnya tadi ya, utusan keluarga mengatakan anak itu mati. Sudah selesai, jangan menyusahkan guru. Tetapi Yesus berkata jangan takut, percaya saja. Nah, ini satu kondisi yang bertolak belakang. Tetapi ketika kita lebih mempercayai Tuhan, maka mukjizat itu masih ada. Kuasa itu bisa terjadi. Ya, jadi percaya apa yang dikatakan Tuhan. Ya, bukan apa kata dunia, bukan apa yang terjadi di dunia atau depan mata kita, tetapi apa yang Tuhan katakan. Itulah kebenaran, dan kebenaran inilah ketika kita imani, itu bisa menghasilkan atau menimbulkan kuasa yang dahsyat. Seperti Yairus yang akhirnya dia lebih mendengarkan apa kata Tuhan Yesus. Walaupun mungkin dalam pikirannya juga, waduh gimana ini, dia manusiawi sekali. Tetapi ketika dia akhirnya mengikuti perkataan Tuhan Yesus, dia tetap percaya. Dia tidak takut, pokoknya aku percaya Yesus. Nah, akhirnya kita tahu kisah selanjutnya, mukjizat terjadi. Itu pun terjadi atas hidup kita. Kalau kita lebih mempercayai apa yang dikatakan Tuhan, maka yang dikatakan Tuhan itu yang terjadi. Jadi mukjizat terjadi karena ada iman kepada Tuhan. Iman atau percaya kepada kebenaran yang dari Tuhan, bukan yang dari dunia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami belajar dari kisah Yairus yang anaknya sakit keras, yang akhirnya mati. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Dan mukjizat pun akhirnya Tuhan nyatakan. Kami mau belajar Tuhan, untuk kami lebih mempercayai apa yang firman-Mu katakan, apa yang Tuhan katakan. Biarlah melebihi dari apa yang kami dengar dari dunia, melebihi dari apa yang kami lihat. Karena kami percaya kebenaran yang dari Tuhan akan mengubah segala keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa melakukan kebenaran ini dalam hidup kami. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinanmu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.